beberapa kelompok boleh sama tiga juga bisa. Oke, sebentar mohon perhatiannya ya. Karena saya tahu ini kan udah malam 3L, lemah, letih, lesu, lunglai. Nah, oleh sebab itu santai aja kita nanti nggak sampai habis selesai. Nah, paling hanya beberapa menit. Habis itu kita lanjutkan sampai. Terus juga mohon maaf, saya sampaikan mohon maaf, UTS lagi dalam proses baru selesai pilihan ganda hasil periksanya. Oke, lanjut silakan. Oke, pertanyaan kami dari kelompok 7 ingin membahas materi cerita 12 mengenai marketing sales dari mulai customer value. Sebelumnya perkenalkan, nama saya siapa dengan di belakang 08. Saya nama Ci dengan di belakang 15. Nah, di sini ada 3 pelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan alasan perusahaan menggunakan saluran pemasaran dan membahas fungsi-fungsi yang menjalankan dari saluran tersebut. Yang kedua, membahas cara anggota saluran berinteraksi dan berorganisasi untuk menjalankan saluran. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Yang keempat, menjelaskan cara perusahaan memilih, memotivasi, dan mengevaluasi anggota saluran. Dan terakhir yaitu membahas sifat dan pentingnya manajemen pemasaran serta manajemen supply chain. Yang pertama kita masuk ke intinya yaitu distribusi dan nilai. Nah, distribusi ini merupakan alat bauran pemasaran atau marketing mix yang ketiga, di mana seperti yang kita ketahui ada 7 marketing mix. Nah, ini distribusi dia ditempatkan di yang ketiga yaitu place. Nah, place ini sebenarnya bukan tentang tempat doang, melainkan distribusi yaitu tempat penjualan, pengiriman, hingga gimana caranya agar produk ini bisa sampai ke tangan konsumen secara efektif. Nah, distribusi ini kesuksesannya bergantung pada keunggulan seluruh saluran dibandingkan dengan pesaing. Nah, maksudnya di sini daripada melihat pesaing, sebaiknya kita mengutamakan saluran distribusi kita terlebih dahulu. Jika saluran distribusi kita bagus, maka produk yang didapat oleh konsumen akan mendapatkan nilai yang lebih. Contohnya seperti Netflix yang sukses menjadi layanan langganan terbesar melalui inovasi distribusi yang sangat cepat. Maksudnya, misalnya jika ada sebuah film terbaru yang digarap oleh Netflix dan sangat populer, maka Netflix akan langsung mengeluarkannya dengan cepat. Maka Netflix ini menjadi saluran langganan terbesar di dunia. Kita masuk ke rantai pasok dan jaringan penyampaian nilai. Nah, di rantai pasok ini kita dikenal dengan 2 istilah, yaitu ada upstream dan downstream. Di mana upstream atau mitra adalah perusahaan penyedia bahan baku, komponen, informasi dan keahlian untuk menciptakan produk. Nah, secara intinya ini upstream ini adalah bisa dikatakan supplier atau bagian dari perusahaan. Sementara downstream ini fokus utama pemasaran, misalnya seperti brosur dan pengecer yang menjadi penghubung kita dengan pelanggan. Nah, downstream ini merupakan bagian setelah perusahaan atau bisa kita sebut sebagai distributor atau alat maksudnya saluran untuk mendistribusikan produk dari produsen hingga ke tangan konsumen. Kemudian kita kenal dengan istilah dimension atau rantai permintaan. Anda kan merasakan dan menanggapi pasar. Perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan target, lalu mengatur sumber daya untuk menciptakan nilai pelanggan. Nah, di dimension ini maksudnya yaitu untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan, apa produk yang diinginkan, fungsinya seperti apa, dan bagaimana caranya agar memberikan nilai untuk pelanggan. Kemudian kita kenal dengan value development network atau jaringan penyampaian nilai, yaitu jaringan yang terdiri dari perusahaan, pemasok, distributor, dan pelanggan yang saling bermitra dan bekerja sama untuk meningkatkan kinerja seluruh sistem. Contohnya seperti Toyota yang mengkoordinasikan lingkup pemasok, dealer, dan agennya untuk menciptakan nilai yang berasa bagi pembeli mobilnya. Nah, kita masuk ke sifat dan pentingnya saluran pemasaran ini.
Nah, sebagian besar produsen menggunakan perantara untuk membawa produk mereka dari ke pasar melalui saluran pemasaran atau distribusi. Sementara saluran pemasaran itu sendiri adalah sekumpulan organisasi yang saling bergantung yang membantu menyediakan produk untuk digunakan oleh konsumen maupun pengguna bisnis. Jadi di sini ada dua, yaitu ada konsumen biasa dan ada konsumen bisnis. Dampak keputusan saluran yaitu keputusan distribusi mempengaruhi harga, keputusan tenaga jual dan komunikasi pemasaran. Serta ada komitmen jangka panjang yaitu berbeda dengan iklan atau harga yang mudah untuk diubah. Saluran distribusi seringkali melibatkan kontrak yang bersifat jangka panjang seperti waralaba atau franchise, atau juga dengan dealer independen yang sulit diganti dengan cepat. Nah, kita masuk ke bagaimana anggota saluran dalam menambah nilai. Produsen menggunakan perantara karena mereka menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam menyediakan barang bagi pasar melalui kontak, pengalaman, spesialisasi dan skala sosial mereka. Seperti yang dapat dilihat, jika tidak ada distributor, maka jika tidak ada 3 produsen dan 3 customer, maka memerlukan 9 transaksi. Sementara ketika ada bantuan dari 1 distributor saja, maka produk dari 3 produsen bisa langsung sampai ke tangan konsumen dengan 6 transaksi doang. Dan kita masuk ke peran utama dari perantara, yaitu yang pertama itu transformasi asortimen, yaitu produsen membuat produk dalam jumlah besar tapi dengan variasi yang sedikit, sedangkan konsumen menginginkan variasinya banyak dalam jumlah sedikit. Nah, anggota saluran membeli dalam jumlah besar lalu memecahnya menjadi jumlah-jumlah kecil dengan variasi yang beragam yang diinginkan oleh konsumen. Dan selanjutnya peran kedua yaitu untuk menjembatani kesenjangan menutup celah waktu, tempat, dan kepemilikan. Nah, sini ada 8 fungsi utama dari anggota saluran. Yang pertama yaitu ada informasi, mengumpulkan intelijen pemasaran tentang atau dan kekuatan di lingkungan pemasaran. Yang kemudian ada promosi, mengembangkan komunikasi persuasif dengan penawaran. Kemudian ada kontak, menemukan dan menjalin hubungan dengan calon pembeli. Penyesuaian matching untuk membentuk penawaran agar sesuai dengan kebutuhan pembeli. Negosiasi, mencapai kesepakatan harga dan cara pemindahan kepemilikan. Distribusi visi, mengangkut dan menyimpan barang. Pendanaan atau dana untuk menutup biaya kerja saluran. Dan pengambilan risiko, yaitu menanggung risiko dalam menjalankan pekerjaan saluran. Nah, 8 fungsi saluran inilah yang membantu perusahaan dalam gimana caranya agar produk dari produsen ini bisa sampai ke konsumen. Oke, lanjut dulu. Kemudian di sini kita kenal dengan jumlah tingkat saluran atau number of channel levels. Di sini ada 3 channel, yaitu yang pertama jika produsen langsung menjual barangnya ke konsumen. Kemudian ada channel 2 jika produsen menyampaikan produknya dulu ke retailer, lalu retailer ini menyampaikan produknya ke konsumen. Sementara di channel ketiga yaitu ada bantuan dari reseller, di mana produsen menjual produknya ke reseller, lalu kemudian dikirimkan ke retailer baru sampai ke konsumen kembali. Nah, setiap lapisan perantara yang melakukan pekerjaan dan membawa produk lebih dekat ke pembeli akhir disebut tingkat saluran. Nah, jadi yang saya sebut tadi itu ada tingkat saluran dari produsen hingga sampai ke konsumen. Nah, saluran pemasaran ini dibagi menjadi 2, sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada saluran pemasaran langsung atau direct. Tidak memiliki tingkat perantara, perusahaan menjual produknya langsung ke konsumen. Contohnya di sini seperti penjualan online yang lebih mudah. Jika kita membeli barang secara online, maka barang akan secara langsung dikirimkan dari produsen ke konsumen akhir. Kemudian ada saluran pemasaran tidak langsung atau indirect, itu berisi 1 atau lebih tingkat perantara seperti grosir atau pengecer. Kemudian kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu membahas bagaimana anggota saluran berinteraksi dan bagaimana mereka berorganisasi untuk menjalankan saluran. Nah, saluran distribusi ini lebih dari sekedar kumpulan perusahaan sederhana. Mereka ada sistem perilaku yang kompleks, di mana orang dan perusahaan berinteraksi untuk mencapai tujuan individu, perusahaan, dan saluran.
beberapa sistem saluran saya terdiri dari interaksi informal di antara perusahaan. Nah, yang lain terdiri dari interaksi formal yang dipandu oleh struktur organisasi yang kuat. Selain itu ada juga dengan sistem saluran tidak diam, yaitu jenis perantara saluran muncul yang baru muncul dan seluruh sistem saluran baru berevolusi. Nah, sekarang masuk ke saluran perilaku saluran atau saluran behavior. Saluran pemasaran terdiri dari perusahaan yang bermitra untuk kebaikan bersama mereka. Nah, setiap anggota saluran bergantung pada anggota yang lainnya. Misalnya kita langsung masuk ke contoh biar lebih mudah. Nah, dealer Ford bergantung pada Ford untuk merancang mobil yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, sebaliknya Ford bergantung pada dealernya untuk menarik pelanggan, meyakinkan mereka untuk membeli dan menservis mobil tersebut. Jadi di sini intinya adanya hubungan dengan timbal balik antara perusahaan Ford dengan dealer Ford. Keberhasilan masing-masing dealer bergantung pada seberapa baik saluran pemasaran Ford bersaing dengan saluran produsen lain seperti adanya Toyota atau Maserati. Nah, seperti yang dikatakan, perilaku saluran idealnya semua perusahaan saluran harus bekerja sama dengan lancar mengkoordinasikan aktivitas dan bekerja sama. Namun anggota saluran seringkali bertindak demi kepentingan jangka pendek mereka sendiri yang memicu adanya konflik saluran. Di sini kita akan membagi konflik saluran menjadi dua. Yang pertama yaitu ada konflik horizontal terjadi di mana perusahaan pada tingkat saluran yang sama, misalnya antara dealer Ford di kota yang sama, yang memperebutkan wilayah atau harga. Jadi tingkat konfliknya ini terjadi di antara dealer Ford di kota yang sama untuk memperebutkan wilayahnya. Sementara yang kedua yaitu ada konflik vertikal, yaitu konflik antara tingkat yang berbeda dari saluran yang sama, paling umum terjadi. Contohnya ada konflik McDonald's dengan para pemegang franchise terkait strategi diskon dan biaya tambahan untuk menu baru yang menekan keuntungan pemegang waralaba. Jadi konflik vertikal ini biasanya terjadi antara tingkat berbeda di saluran yang sama. Jadi meskipun salurannya sama, tapi adanya perbedaan tingkat menyebabkan konflik. Oke, selanjutnya mengenai sistem pemasaran vertikal. Selanjutnya sistem pemasaran vertikal atau vertical marketing system yang biasa disebut VMS. Agar saluran berkinerja baik, peran setiap anggota tentukan dan konflik harus dikelola. Terdapat perbedaan antara saluran konvensional dan VMS. Yang pertama, saluran distribusi konvensional terdiri dari satu atau lebih produsen, grosir, dan pengecer independen. Masing-masing adalah bisnis terpisah yang berusaha memaksimalkan keuntungan sendiri tanpa ada anggota yang memiliki kendali penuh atas anggota lain. Yang kedua, sistem pemasaran vertikal atau VMS terdiri dari produsen, grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai sistem yang bersatu. Satu anggota saluran memiliki anggota lainnya, memiliki kontrak dengan mereka atau memiliki kekuasaan besar sehingga mereka semua harus bekerja sama. Sistem pemasaran vertikal terbagi menjadi tiga, yaitu VMS corporate, yaitu mengintegrasikan tahap produksi dan distribusi di bawah kepemilikan tunggal. Contohnya, EssilorLuxottica yang memproduksi merek kacamata. Ray-Ban Oakley sekaligus memiliki jaringan optik retail. LensCrafters, Sunglass Hut. Contoh lain adalah Amazon yang mengembangkan jaringan pengirimannya sendiri atau Prime Air. VMS kontraktual, perusahaan independen pada tingkat produksi dan distribusi berbeda yang bergabung melalui kontrak. Organisasi waralaba atau franchise adalah tipe yang paling umum, misalnya Ford, Coca-Cola, McDonald's. VMS administrasi, kepemimpinan diasumsikan bukan melalui kepemilikan atau kontrak, tetapi melalui ukuran dan kekuatan satu atau beberapa anggota saluran yang dominan. Contohnya, P&G atau Samsung dapat mendikte kerjasama dari pengecer, atau pengecer raksasa seperti Walmart dan Home Depot dapat memberikan pengaruh kuat pada pemasok kecil. Sistem pemasaran horizontal. Perkembangan saluran lainnya adalah sistem pemasaran horizontal, di mana dua atau lebih perusahaan pada satu tingkat bergabung bersama untuk mengajar peluang pemasaran baru. Contohnya adalah kemitraan Target dengan Starbucks. Menempatkan
kedai kopi dalam toko atau aliansi maskapai global seperti Star Alliance. Sistem distribusi multi saluran atau multi channel terjadi ketika satu perusahaan menetapkan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau 1 atau lebih segmen pelanggan, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar, dapat menjangkau berbagai segmen melalui katalog atau online, pengecer, distributor, atau tenaga penjual langsung. Contohnya John Deere menjual produknya melalui toko retail sendiri, Lowe's, serta melalui dealer peralatan pertanian yang premium. Perubahan organisasi saluran atau disintermediasi. Perubahan teknologi menyebabkan tren disintermediasi, yaitu ketika produsen produk atau layanan memotong perantara dan langsung ke pembeli akhir, atau ketika jenis perantara baru yang radikal dibandingkan yang tradisional. Contohnya layanan streaming musik atau Spotify mendisintermediasi layanan digital atau iTunes yang sebelumnya sudah mendisintermediasi toko musik fisik. Contohnya aplikasi transportasi atau ride hailing seperti Uber dan Lyft yang sekarang mendisintermediasi layanan taksi tradisional. Kita masuk ke tujuan 12.3, identifikasi alternatif saluran utama yang terbuka bagi perusahaan. Dalam merancang saluran pemasaran, produsen berjuang antara apa yang ideal dan apa yang praktis. Perusahaan baru dengan modal terbatas biasanya mulai dengan menjual di area pasar yang terbatas. Dalam hal ini, masalahnya mungkin bukan menentukan saluran terbaik, melainkan bagaimana meyakinkan satu atau beberapa perantara yang baik untuk menangani lini produk tersebut. Jika berhasil, perusahaan baru dapat merambah ke pasar baru melalui perantara yang ada. Di pasar yang lebih kecil, perusahaan mungkin menjual langsung ke pengecer. Di pasar yang lebih besar, melalui distributor. Di satu bagian negara, ia mungkin memberikan hak waralaba eksklusif. Di bagian lain, menjual melalui semua outlet yang tersedia. Kemudian, ia mungkin menambahkan toko online yang menjual langsung ke pelanggan. Dengan cara ini, sistem saluran sering berevolusi untuk memenuhi peluang dan kondisi pasar. Untuk efektivitas maksimal, desain saluran pemasaran memerlukan analisis kebutuhan konsumen, penetapan tujuan saluran, pengidentifikasian alternatif saluran utama, dan evaluasi alternatif tersebut. Menganalisis kebutuhan konsumen, merancang saluran pemasaran dimulai dengan mencari tahu apa yang diinginkan konsumen sasaran dari saluran tersebut. Apakah konsumen ini membeli di tempat dekat atau bersedia melakukan perjalanan ke lokasi yang lebih terpusat? Apakah pelanggan lebih suka membeli secara langsung, melalui telepon, atau online? Apakah mereka menghargai keragaman pilihan atau lebih suka spesialisasi? Apakah konsumen menginginkan banyak layanan tambahan seperti pengiriman, instalasi, dan perbaikan? Oke, stop dulu. Nah, 14 menit lagi kita selesai. Saya review dengan cepat. Tadi sudah dibahas tentang distribusi. Nah, distribusi ini apa? Bagian dari program pemasaran, yaitu placement. Nah, mengapa penting? Contohnya gampang, sederhana. Bagaimana mungkin Anda dan saya bisa membeli suatu produk seperti kacamata, pakaian batik, lalu seperti air mineral, membeli handphone atau smartphone, lalu membeli pulpen. Bagaimana ini bisa dibeli kalau produk yang dihasilkan produsen itu tidak didistribusikan? Oleh sebab itu perlu didistribusikan supaya apa? Dihantarkan kepada konsumen agar konsumen mudah dijangkau sehingga nantinya terjadi pembelian suatu produk dan konsumen bisa menggunakan produk tersebut. Oleh sebab itu perlu distribusi itu dilakukan. Nah, bagaimana distribusi itu dilakukan? Yaitu menciptakan saluran. Nah, apa ini? Saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini menciptakannya bagaimana? Dengan ada yang disebut sebagai non-channel atau distribusi tanpa saluran. Langsung dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya apa nih dari produsen ke konsumen? Contoh, pasar induk beras. Nah, tahu pasar induk beras yang ada di Cipinang? Nah, pasar induk beras yang ada di Cipinang. Nah, itu menghantarkan produk beras dari desa langsung ke pasar induk agen beras. Nah, di mana konsumen bisa membeli langsung beras ke pasar induk agen beras di pasar Cipinang. Nah, ini dia.
Lalu apalagi seperti kalian ikut multi level marketing LFL. Nah, misalnya dalam bentuk MY atau TNC. Nah, di mana melakukan pendistribusian produk dari produsen ke konsumen dalam bentuk apa? Memperlebar saluran distribusi dengan merekrut anggota. Nah, diharapkan apa? Anggotanya nanti memperlebar terhadap distribusinya. Nah, sehingga nanti dengan anggota semakin luas, sehingga dapat membeli produk MW atau TNC dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ada yang dalam bentuk saluran. Seperti apa nih saluran? Nah, pertama dari produsen, agen besar atau wholesaler ke konsumen. Contohnya apa? IKEA. Nah, jangan lupa. Kenapa? Tuh. Kenapa IKEA? Nah, apa jawabannya? Kenapa IKEA dari produsen ke agen besar atau wholesaler istilahnya ke konsumen? Nah, kenapa? Karena IKEA dia bisa melayani konsumen dalam jumlah besar, misalnya perusahaan hotel yang membutuhkan lemari, kursi, meja dalam jumlah banyak, misalnya 80, 100 unit. Nah, IKEA bisa menyediakan. Tapi IKEA juga bisa melayani konsumen untuk kebutuhan rumah tangga. Beli kursi, meja cuma 1 unit, mereka juga bisa melayani, bahkan dihantarkannya pun juga bisa. Nah, oleh sebab itu, IKEA agen besar dia melayani konsumen dalam pemenuhan kebutuhan kuantitas barang yang besar maupun kebutuhan kuantitas barang yang terbatas atau kecil. Nah, contohnya apa nih? Saluran distribusi ada dimulai dari produsen, agen besar, retail, pengecer, dan konsumen. Nah, seperti apa nih contohnya? Produsen, agen besar, retailer, pengecer, dan konsumen. Waduh, menarik saya ini. Nah, contohnya apa nih? Kira-kira contoh saluran distribusi dari produsen, agen besar, retailer, terakhir ke konsumen. Nah, contoh Indomie bisa dari agen besar. Nah, agen-agen sembako lalu dipasarkan ke pengecer seperti apa? Ada warung Indomie, ada warung kecil yang dijual di dalam bentuk warung Madura, lalu bisa di Indomaret, Alfamaret, nah terakhir ke konsumen. Nah, ini dia bentuknya. Nah, kalau begitu berarti dalam hal distribusi pasti ada tujuannya. Nah, apa tujuannya di distribusi? Nah, oke, bisa mencapai konsumen. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan terhadap permintaan dari suatu produk. Nah, apalagi tujuan bisa memperoleh informasi, mengetahui berapa besarnya permintaan sehingga produk-produk yang laku di pasar bisa ditingkatkan dalam pendistribusiannya. Nah, lalu apa lagi? Oke, memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya distribusi bisa memperluas jangkauan pasar terhadap produk-produk yang akan dihantarkan kepada konsumen sesuai dengan permintaan dan kemampuan dalam menghasilkan produk. Nah, lalu apa lagi? Kira-kira ya? Nah, itu boleh tuh. Nah, yang ini kayak kayak 9 naga. Oke ya, apa nih tujuannya? Tujuan distributor. Nah, ya,
Lagi lucu-lucunya di malam-malam ini. Kira-kira apa nih? Iya. Untuk menyalurkan barang Pak. Ya iya, namanya distribusi. Dari supplier ke juga. Untuk apa? Bisa digunakan sebagai riset. Riset itu apa? Mengetahui, mendapatkan informasi sehingga tahu kira-kira barang-barang yang tidak laku di pasaran apa yang tingkat penjualannya menurun sehingga perusahaan bisa melakukan inovasi atau pengembangan produk. Nah, lalu apa lagi? Kira-kira, nah di belakangnya boleh kita tolong? Nah ya. Udah. Mengurangi tingkat risiko dengan adanya distribusi apa? Tingkat risiko bisa dikurangi seperti barang-barang yang kurang laku apa? Nah sehingga pendistribusian produknya jumlah kuantitasnya bisa dikurangi. Nah ini dia. Nah sehingga dapat menekan biaya terhadap distribusi. Nah dalam jenis distribusi ada yang sifatnya kemitraan. Nah contohnya apa nih distribusi dalam bentuk kemitraan? Contoh, Anda punya modal nih. Nah punya modal katakan 2 miliar. Nah Anda bisa menjadi kemitraan distribusi Honda untuk membuka service center dan pembelian suku cadang yang dinamakan AHAS. Nah, nanti aplikasi nomor register AHAS 581, 1981 dan lain sebagainya. Lalu apalagi contoh kemitraan? Jangan lupa kalau Anda pernah tahu di Pertamina kan ada kode depannya 300. Nah, berapa? Ada yang 400 berapa? Nah, tahu artinya? Nah, 300 ini adalah milik pemerintah. Kalau 400 ini adalah SPBU dari kemitraan, artinya orang pribadi yang meminta untuk bisa menjadi mitra bagi SPBU Pertamina untuk bisa menjual produk dari BBM. Nah ini dia, misalnya 300, 400, kalau 400 ini kemitraan dia, kalau 300 langsung didirikan SPBU dari pemerintah. Nah, lalu ada kemitraan dalam bentuk distribusi franchise. Nah, seperti apa nih franchise? Pernah lihat? Misalnya Anda beli laptop atau beli ini bentuk monitor PC, tulisan di belakang misalnya Dell Manufacturing by USA di Detroit City. Tapi kenapa di bawahnya ditulis Made in China? Nah, kan suka ada tuh. Atau sering juga kita lihat TV Toshiba. Nah, ditulis ini Manufacturing by Japan. Listen, Made in America. Made in Thailand. Wanihao. Nah, kenapa kok bisa? Karena berdasarkan dari lisensi. Nah, ini dia. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, saya lihat udah gelisah nih, apalagi yang Toyo 4 berarti dari itu. Iya, nengok ya. Ya, udah bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, ya ditutup. Alhamdulillah. Sekian saja pembahasan kita untuk malam ini. Kita akan lanjutkan di selanjutnya. Selamat
Ini aja belum bulan. Berat banget yang mau jalan. Tugasnya segini. Gansir. Denny Silaja, oke ada. Regita Maulana, oke ada. Angel Octavianus, oke ada. Dewi Yulia Putri, oke ada. Julia Putri, oke ada. Salsabila, oke. Kapindo, oke ada. Raymond, oke ada. Demi Ramawati, oke ada. Levila Tanujaya, oke ada. Evelyn Francisca Nugraha, oke ada. Hari Harta Dinata, Hari ada. Denis, oke ada. Pria Aurela, oke ada. Dia Rizani, oke ada. Vanessa, oke ada. Mori Stephen, ya hadir. Nicolas Susanto, hadir Pak, oke ada. Jokowi Renjo, oke. Jessica Princeton, oke ada. Fernando Triviawan, hadir, oke ada. Jessica Princeton, oh Villa Delvia, Gemini Putri, oke ada. Jason Sutrawan, oke ada. Devans, oke ada. Yulisa Lee, oke. Jeff, oke ada. Cecilia Andreas, oke ada. Ricardo Gonzalez, Stefan Senjaya, Stefan, oke. Flora Olivia, Yeselin, oke ada. Titania, oke hadir. Felicia Setia, oke ada. Hermi Irem, oke ada. Dia Soraya, oke ada. Muhammad Adam, oke ada. Ahmad Nur Rojak, oke ada. Sangianto, oke ada. Ranawati, oke hadir. Natania Evelyn, oke. Oke, saya kiri sampai di sini. Nanti jangan lupa materi ini di-request ya. Dari 5 poin nanti kita bikin sudah 5 ya. Terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nih yang takut menjawab ya. Oke.
itu ya. Iya. Nah ini tolong disilang-silang yang tidak adil. Hari ini